Bagaimana kabarnya? Tentu baik-baik saja, bukan? Pada hari ini kita akan memulai ibadah pekat PA. Tapi sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilahkan untuk bersaat teduh terlebih dahulu ya. Nah adik-adik, tadi kita sudah bersaat teduh. Sekarang kita akan menyanyi lagu pembuka kita pada hari ini, yaitu Hari Minggu, Hari yang Mulia. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini anak-anak-Mu telah berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami ya Tuhan, berkati ibadah ini, hingga boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami. Amin. Adik-adik, mari kita baca Mazmur pujian kita. Kita buka ya Alkitab kita membaca Mazmur yang terambil di dalam Mazmur 16 ayat yang kedua. Mazmur 16 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Sri, mari kita menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau berkat. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau tetap memberkati, menyertai, dan memelihara hidup kami. Terbukti saat ini kami boleh bersama-sama adik-adik, walaupun melalui online ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau membimbing kami sebagai pelayan firman, dan adik-adik dan juga orang tua yang boleh mendampinginya. Tuhan memberkati.
Inilah kami Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Pembacaan terambil di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Yang demikian bunyinya. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengajukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang Mezbah ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberikan kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yudea itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kita mengisahkan tentang hadirnya Paulus di kota Roma. Tujuan kata-kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 adalah: Rasul Paulus memanggil orang-orang Yahudi yang berada di kota Roma untuk menjelaskan persoalannya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara orang-orang Yahudi yang berada di Roma. Karena saat itu Rasul Paulus yang berstatus sebagai tahanan kota, supaya mereka tidak membenci dia, dan ia bisa memberitakan Injil kepada mereka. Ia tidak bersalah terhadap bangsa Israel.
tidak bersalah terhadap adat istiadat nenek moyang mereka. Tetapi sekalipun demikian, ia ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi tidak mendapatkan kesalahan apapun pada dia, sehingga dia akhirnya dilepaskan. Namun, justru orang-orang Yahudi menentang pembebasan Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus terpaksa naik banding. Bukan dengan maksud untuk mengadu bangsanya loh, karena ia sendiri adalah orang Yahudi yang sudah menjadi pengikut Kristus. Dan pemerintahan Roma sendiri telah menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Dalam penjelasan berikutnya, mereka menentukan suatu hari untuk berkumpul. Tepat di hari yang ditentukan mereka, Rasul Paulus menjelaskan dan menerangkan serta memberikan kesaksiannya terhadap mereka tentang kerajaan Allah, mengenai juru selamat atau Mesias. Ada yang tetap percaya dan ada juga yang tetap tidak percaya. Dan Paulus tetap melanjutkan pemberitaan Injil. Paulus harus terus tetap memberitakan Injil kepada mereka dengan lebih semangat lagi. Paulus yakin mereka harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Pembelajaran yang bisa diambil dalam cerita ini adik-adik, seperti Rasul Paulus, kita pun bisa memberitakan Injil. Bukan seperti Rasul Paulus yang harus mengajar orang-orang Yahudi. Namun, kita bisa melakukannya melalui sikap hidup kita. Kita bisa melakukan banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan, sehingga akan menjadi contoh orang-orang di sekitar kita, sehingga hidup kita akan lebih diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kiranya firman ini berguna buat kita semua. Amin. Iring di kau saja Tuhan, ada damai sepenuh. Tidak lain jalan selamat, cuma oleh darah-Mu. Aku hendak iring di Kau yang lindungi jiwaku. Akan jadi selamat Tuhan, itu rindu dendamku. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama, kita berdoa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Yang kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit maupun yang sedang dalam kesusahan.
Yang ketiga, kita akan berdoa para pelayan di gereja, bunda dan kakak-kakak layan kita. Yang keempat, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 segera berakhir. Yang terakhir, kita tutup di dalam doa Bapa kami. Amin. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita pada hari ini. Kita menyanyi, "Aku bawa dan berikan persembahanku." Adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan ya. Sekarang kita akan membawakan persembahan ini ke dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan dan keadilan. Dan juga berkatinya Tuhan yang mengelola persembahan ini agar selalu diberikan kuasa takut akan Tuhan, serta Engkau berikan juga berkat yang melimpah bagi orang tua kami. Tuhan, kami serahkan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Dan kita bersyukur sama Tuhan karena ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Ini semua karena kuasa Tuhan. Kita menyanyi lagu "Di Badai Topan Dunia, Tuhanlah Perlindunganku". Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.